Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, kita jumpa lagi dalam renungan pagi atau renungan harian kita untuk hari ini, 7 Januari 2022. 7 Januari 2022, dan judul renungan kita untuk hari ini yaitu kita dapat mengenal Dia. Kita dapat mengenal Dia. Sebelum kita lanjutkan mendengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan belajar firman-Mu. Biarlah pekabaran firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan menyambut berkat firman Tuhan ini. Amin. Sekali lagi renungan kita hari ini 7 Januari 2021 dengan judul Kita Dapat Mengenal Dia. Dan ayat tema kita untuk hari ini 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 20 sekali lagi, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Allah tidak pernah meminta kita mempercayai tanpa memberikan bukti yang cukup atas mana iman kita didasarkan. Adanya Allah, tabiatnya, kebenaran firman-Nya, semua telah diteguhkan melalui kesaksian yang menarik pikiran kita, dan kesaksian semacam ini berlimpah-limpah adanya. Namun demikian, Tuhan Allah tidak pernah menjauhkan kemungkinan bimbang. Iman kita haruslah dialaskan atas bukti, bukanlah di atas pertunjukan. Orang-orang yang ingin bimbang mempunyai kesempatan untuk itu. Sedangkan orang-orang yang sungguh-sungguh ingin mengetahui kebenaran akan memperoleh banyak bukti atas mana mereka meletakkan iman mereka. Alkitab membukakan kebenaran itu dengan kesederhanaan dan dengan satu penyesuaian yang sempurna terhadap keperluan-keperluan dan kerinduan hati umat manusia yang telah menakjubkan serta memikat pikiran orang-orang yang paling tinggi budi bahasanya, sementara orang-orang yang sederhana pikirannya dapat menyelidiki jalan keselamatan itu. Namun, segala kebenaran yang dituturkan dengan sederhana ini mencakup hal-hal yang begitu tinggi, dengan jangkauannya yang begitu jauh, yang melampaui kuasa daya pengertian manusia, supaya kita dapat menerimanya hanya karena Allah telah menyatakannya. Oleh karena itulah, rencana keselamatan ditaruh di hadapan kita dengan terbuka, supaya tiap-tiap jiwa dapat melihat langkah-langkah yang hendak diambilnya dalam pertobatan kepada Allah dan iman di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, supaya diselamatkan di dalam jalan yang telah disediakan Tuhan Allah. Tetapi di bawah segala kebenaran ini yang dengan mudah dipahami, terdapatlah rahasia-rahasia yang menutupi kemuliaannya, rahasia-rahasia yang melebihi kuasa pikiran di dalam menyelidikinya. Namun demikian, mengilhami pencari kebenaran yang sungguh-sungguh dengan kemuliaan dan iman. Semakin diselidikinya Alkitab, semakin dalam keyakinannya bahwa itulah firman Allah yang hidup, dan pertimbangan manusia tunduk di hadapan kenyataan kemuliaan ilahi. Jadi saudara, kenapa kita perlu mengasihi Tuhan? Kenapa kita perlu mengasihi Yesus? Pertanyaan kita, apakah kita mudah mengenal Dia? Apakah kita mudah
mengasihi Dia? Jawaban itu dalam renungan kita hari ini mengatakan bahwa kita dapat mengenal Dia. Kita dapat mengenal Dia sebagai yang benar. Jadi, bagaimana kita dituntun untuk hidup benar? Harus mengenal Yesus. Karena di dalam Yesus ada tersedia kehidupan yang benar. Contoh kehidupan Yesuslah yang harus kita teladani. Sama dengan kita bercermin. Kita tidak boleh bercermin di cermin yang kotor. Kita harus bercermin di cermin yang bersih. Kalau kita bercermin di cermin yang kotor, maka akan tampak bahwa seperti kita kotor. Kita bercermin, perlu kita bercermin pada Yesus. Karena Yesuslah cermin yang bersih. Itulah sebabnya kita tidak boleh atau jangan kita menjadi lemah ketika melihat orang lain di sekitar kita. Kita harus menjadi kuat dengan memandang kepada Yesus. Kita mampu mengenal Dia dan biarlah setiap waktu kita bertumbuh semakin mengenal Yesus. Tuhan memberkati pekabaran di pagi hari ini untuk kita semua. Mari kita akhiri pekabaran hari ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami pelajari di pagi ini. Bahwa kami boleh mengenal Yesus. Bagaimana caranya adalah dengan kita tinggal, dengan kami semua tinggal di dalam Yesus. Mengenal Dia, mengenal Yesus akan berdampak besar dalam kehidupan kami, di dalam mencapai kesempurnaan tabiat di dalam Yesus. Tuhan berkati kami, agar kami dimampukan oleh kuasa Roh Kudus-Mu mengenal Engkau setiap waktu. Bapa di surga, di pagi ini hamba menyerahkan seluruh umat-Mu, pendengar renungan pagi, di mana saja berada. Tuhan berkati, pelihara, berkati, dan Tuhan cukupkan semua kebutuhan. Jika ada persoalan, ada solusi, jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi kami semua. Inilah doa kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa besok. Shalom.